wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kentang. Studi kasus di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Nur Komariah. Nah, untuk anggota kelompok 9, yang pertama ada saya sendiri, Ivani Rahmasuri Wijayanti, NIM 26 sebagai moderator. Yang kedua, Ahmad Alwi Rafiu Agastia, NIM 53 sebagai pemateri. Yang ketiga, Siti Alfiah, NIM 60 sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Ahmad Zainuri, NIM 75 sebagai pemateri. Untuk penjelasan yang pertama atau pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ahmad Zainuri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dapat diketahui dari tabel final MLE estimasi, diketahui nilai LR tes sebesar 0,125, sedangkan untuk nilai kode PAM sebesar 5,13. Dengan derajat kesalahan 5%, hal ini menunjukkan nilai LR lebih kecil daripada kode PAM, sehingga H0 diterima. Artinya di dalam model ini tidak ada kasus inefisiensi. Selanjutnya, nilai gamma menunjukkan berapa persentase error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai T hitung gamma sebesar 0,369 dan T tabel sebesar 2,005. Dengan derajat kesalahan 5%, jadi nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya 77,80% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu diketahui di mana beta 0 sama dengan variabel Y atau jumlah produksi. Untuk beta 1 variabel X, beta 2 variabel X2 ada bibit, beta 3 variabel X3 ada pestisida, beta 4 variabel X4 ada pupuk, dan beta 5 variabel X5 ada tenaga kerja. Nilai gamma menunjukkan beberapa persentase error yang disebabkan karena inefisien teknis. Dari hasil analisis menunjukkan nilai T hitung gamma sebesar 0,369 dan T tabel sebesar 2,005, derajat kesalahan 5%. Jadi nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya 77,80% error yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Berdasarkan T rasio, dilihat perbandingan T rasio dengan T tabel. Dari data ini dapat dilihat bahwa T tabel sebesar 2,668 derajat kesalahan 1%, 2,005 derajat kesalahan 5%, 1,07 derajat kesalahan 10%, 1,16 derajat kesalahan 25%, maka dapat diketahui bahwa beta 1 atau X1 mempunyai nilai koefisien negatif sebesar 0,157 dengan nilai T hitung min 0,174 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel luas lahan X1 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Untuk beta 2, X2 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,596 dengan nilai T hitung 0,679 kurang dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel bibit X2 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Untuk yang beta 3 atau X3 mempunyai nilai koefisiensi sebesar 0,221 dengan nilai T hitung sebesar 0,303 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel pestisida X3 tidak berpengaruh secara signifikan kepada jumlah produksi. Untuk yang beta 4 atau X4 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,184 dengan nilai T hitung 0,225 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%,
5%, 10%, 25%, yang berarti variabel pupuk atau X4 tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Untuk yang beta 5 atau X5 mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,198 dengan nilai T hitung sebesar 0,198 lebih kecil dari T tabel pada taraf 1%, 5%, 10%, 25%, yang berarti variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan pada jumlah produksi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penjelasan data. Berdasarkan hasil analisis data di atas menunjukkan number of iteration sebanyak 16. Kemudian number of cross section sebanyak 60. Number of time period, yakni waktu yang diteliti dalam kurun waktu 1 tahun, dan total number of observation menunjukkan sampel yang dianalisis ada 60. Kemudian pendekatan technical efficiency estimate. Berikut merupakan hasil dari technical efficiency estimate pada sampel 1 sampai 60 dan didapatkan hasil analisis data technical efficiency estimate diperoleh mean efisiensi sebesar 0,868 atau lebih besar dari 0,8, sehingga dikatakan efisien secara teknis secara keseluruhan atau rata-rata, di mana produksi petani dikatakan efisien secara teknis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan mengenai materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.